Shalom adik-adik, bersyukur sekali kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk beribadah. Nah, gimana nih adik-adik di rumah? Sudah mandi? Sudah sarapan mungkin? Pastinya udah siap dong untuk muji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu hati, kita mau berdoa bersama. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kamu boleh datang untuk beribadah bersama, muji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya memberikan hati kepada kami dan mulut agar kami bisa bernyanyi dan bersuka cita bersama-sama, dan kayak Tuhan yang senang atas puji-pujian kami, dan kiranya Tuhan nama yang ditinggikan dalam puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, gimana nih kalau tadi bangun pagi-pagi, apa dari sudah lihat ada matahari di atas? Nah, atau mungkin udah kerasa nih panasnya, panas banget loh mataharinya. Atau sudah ada yang mungkin ini berjemur nih, kan lagi banyak nih kita yang berjemur sekarang. Kita tahu bahwa matahari adalah ciptaan Tuhan, dan kita bersyukur karena ada matahari, kita juga bisa melakukan aktivitas di siang hari. Nah, nggak henti-hentinya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau bersuka cita, kita naikkan satu pujian dari terbit matahari. Semuanya katakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama kita katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya katakan, biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Tuhan Yesus juga selalu ada buat kita, karena Dia adalah Bapa dan Dia adalah sesosok ayah yang mengasihi anak-anaknya, kita ini anak-anak Tuhan. Nah, sebab itu sebagai lagu untuk mengantar kita firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, tetap cinta Yesus, karena kita mau untuk selalu cinta kepada Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan komitmen kita, adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, hari ini kita kembali datang beribadah dan kita mau bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saat ini mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau melakukan firman Tuhan dengan taat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pembuat patung? Apakah ada? Nah, hari ini Dosa TV mau menunjukkan satu profesi yaitu pembuat patung, dan ini patungnya membuatnya tidak main-main ya. Patung yang dia buat harganya bisa sampai ratusan juta. Mari kita lihat videonya.
Anak-anak, kalau tadi kita lihat dari video itu ya, kita bayangkan orang yang sudah membuat patung itu menjualnya dan kemudian mendapatkan uang. Nah, bagaimana kalau ternyata orang itu membuat patung tidak untuk dijual, tetapi untuk disembah? Kok aneh? Masa dari kayu dibuat patung lalu disembah? Untuk apa? Mungkin kita berpikir, itu kan hal yang sia-sia, daripada disembah, ya lebih baik dijadikan uang, dijual. Nah, hari ini Setiwi mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di mana pada waktu itu bangsa Israel membuat satu perbuatan yang salah. Satu tindakan ceroboh yang membuat mereka dihukum oleh Tuhan. Karena mereka membuat patung untuk disembah. Cerita hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 dan 34. Minggu lalu, Stephen sudah ceritakan bagaimana bangsa Israel yang mendapatkan janji Tuhan bahwa mereka akan menjadi umat pilihan Allah dan akan mendapatkan tanah perjanjian. Nah, mereka ada di Gunung Sinai, mereka berkemah di sana, dan kemudian Musa diutus oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, dan Musa mendapatkan 2 loh batu yang berisi perintah-perintah Tuhan. Tapi anak-anak, ketika bangsa Israel menunggu Musa yang lama tidak turun-turun dari Gunung Sinai, mereka kemudian mulai cemas, ya, mereka mulai tidak sabar. Dan mereka merasa, Musa ini terlalu lama di atas Gunung Sinai. Lalu kemudian mereka meminta kepada Harun, mereka mempunyai ide yang salah ya. Mereka minta kepada Harun untuk membuatkan mereka Allah dalam bentuk patung untuk disembah. Karena bangsa itu mendesak Harun, Harun kemudian menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan semua perhiasan emas mereka. Mereka lalu mengumpulkan cincin, kalung, dan juga anting-anting mereka dan menyerahkan kepada Harun. Lalu Harun mengumpulkan semua perhiasan itu dan kemudian membuatkan mereka sebuah patung, yaitu patung lembu dari emas. Harun kemudian berkata, besok hari raya bagi Tuhan, dan semua orang Israel mempersiapkan dirinya untuk menyembah berhala itu. Bahkan Harun juga membuat mezbah dan memberikan korban bakaran untuk berhala itu. Tentu saja bangsa Israel kemudian mereka merasa karena mereka memiliki Allah yang bisa disembah, mereka menyambut berhala itu, patung lembu emas itu dengan bersuka cita. Mereka bersorak-sorai, mereka menari-nari di hadapan patung itu. Sedangkan Musa yang waktu itu ada di atas Gunung Sinai, dia tidak tahu apa-apa, lalu Tuhan memberitahu Musa bahwa bangsa Israel telah tegar tengkuk. Mereka telah membuat patung dan bahkan sujud menyembah kepada patung itu. Dan murka Tuhan menyala-nyala atas bangsa Israel. Karena Musa tahu bangsa Israel sedang dalam bahaya karena murka Allah, Musa lalu segera bersujud memohon pengampunan dari Allah. Musa memohon supaya Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Dan permohonan Musa itu dikabulkan oleh Tuhan. Lalu kemudian Musa membawa 2 loh batu yang diberikan oleh Allah. Dia turun dari Gunung Sinai, dan ketika dia turun, dia melihat kelakuan bangsa Israel yang sedang menari-nari sambil menyembah patung berhala emas mereka. Musa menjadi sangat marah. Lalu kemudian dia melemparkan 2 loh batu itu, dan di bawah Gunung Sinai itu 2 loh batu itu hancur. Lalu Musa segera mengambil patung lembu emas itu. Dia menghancurkannya, dia membakar dan menumbuknya menjadi serpihan halus, supaya bangsa Israel tidak sujud menyembah kepada patung emas itu. Dan kemudian Musa juga menyuruh Bani Lewi, orang-orang yang tetap mempertahankan keyakinan mereka kepada Allah, mereka tidak turut menyembah patung berhala itu.
Musa menyuruh Bani Lewi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan dosa yang besar itu. Dan pada hari itu ada 3.000 orang yang dihukum. Mereka harus dibunuh karena pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan. Anak-anak, Musa benar-benar mengingatkan bangsa Israel. Musa menekankan kepada bangsa Israel, jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang fatal ini lagi. Jangan sampai kamu membuat patung, membuat Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Lalu Musa kembali ke Gunung Sinai. Dia kemudian kembali menuliskan 2 loh batu, yaitu perintah-perintah Allah yang tadinya sudah dihancurkan oleh Musa. Dia pahat kembali dengan tangannya supaya 10 perintah yang Tuhan berikan itu bisa disampaikan kepada bangsa Israel. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Tuhan sangat cemburu. Dia tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Dia tidak mau kita menyembah Allah lain selain menyembah kepada Dia. Mungkin anak-anak bertanya-tanya ya, loh Setiwi, aku kan gak seperti bangsa Israel yang menyembah kepada patung. Aku setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan kok. Aku gak menyembah berhala. Anak-anak, justru kita harus waspada. Karena berhala itu gak seperti berhala bangsa Israel pada zaman dulu ya. Berhalanya patung. Di zaman sekarang banyak sekali berhala. Salah satunya adalah ini. Nah, kalian pasti punya ini. Apa? Handphone atau gadget kalian. Handphone atau gadget kalian bisa menjadi berhala di dalam hidup kalian tanpa kalian sadari. Mungkin kalian hari Minggu sudah bangun, sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, terus kemudian wah hari Minggu waktunya boleh buka handphone, boleh main ya. Kalian mulai main, main game atau mungkin lihat YouTube atau mungkin lihat Instagram atau TikTok. Sedangkan waktu sudah menunjukkan jam 10:05. Lalu kalian berpikir, aduh males nih, lebih enak lihat handphone daripada ibadah. Nggak usah ikut Zoom sekolah minggu ibadahnya lewat YouTube aja. Jadi kan ibadahnya bisa nanti, sore atau agak malam aku baru ibadah. Aku lagi asik nih, masih kepengen lihat handphone. Nah, ketika posisi Allah digantikan oleh seseorang atau sesuatu benda atau apapun itu, maka itu menjadi berhala di dalam hidup kalian. Atau mungkin kalian gak bergumul dengan berhala handphone, tapi kalian mungkin mengandalkan kepintaran atau talenta kalian. Kalian mungkin menganggap uang atau kekayaan sebagai sesuatu yang sangat penting, yang lebih diprioritaskan dalam hidup. Nah, itu juga bisa menjadi berhala di dalam hidup kalian. Jadi berhala itu bukan semata-mata hanya patung yang disembah atau mungkin seperti orang-orang yang punya kepercayaan yang lain tuh yang bisa menyembah pohon atau menyembah batu atau menyembah gunung. Tapi hal-hal yang tadi Setiwi sebutkan ya, handphone, terus kemudian kepandaian kalian atau talenta kalian atau uang, nah itu bisa menjadi berhala. Makanya kita harus hati-hati menjaga hati kita. Jangan sampai ada seseorang, ya entah itu mungkin idola kita atau siapapun yang kita andalkan di dalam hidup kita, atau benda atau sesuatu apapun yang posisinya menggantikan posisi Allah atau lebih kita prioritaskan daripada Allah, maka itu tandanya kita sedang menjadikan dia atau sesuatu itu sebagai berhala di dalam kehidupan kita. Dan anak-anak, kita juga harus benar-benar menjaga hati kita karena dosa apapun akan dihukum oleh Tuhan. Seperti tadi bangsa Israel, ada 3.000 orang yang harus dihukum Tuhan hari itu juga. Dan bahkan Tuhan juga
memberikan tulah kepada mereka sebagai tanda bahwa mereka tidak boleh meremehkan kekudusan Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau misalnya kita sudah melakukan dosa atau membuat Tuhan sedih, kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Tuhan Yesus yang menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Tapi juga bukan berarti kita sesuka hati kita menggunakan keselamatan dan pengampunan yang Tuhan berikan, lalu kita dengan seenaknya melakukan dosa, seenaknya kita melanggar perintah Tuhan. Justru karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Jadi, dari firman Tuhan hari ini kita mau mengingat satu hal. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan inilah juga ayat hafalan yang mau kita hafalkan ya. Dari Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yuk sama-sama kita hafal ya. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi penebus kami, juru selamat kami, sehingga kami tidak dihukum karena dosa-dosa kami. Tetapi kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang waspada di dalam kehidupan kami akan berhala-berhala yang bisa membuat kami jatuh dalam dosa, yang bisa membuat posisi Allah digantikan dengan berhala-berhala yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jaga hati kami supaya kami tidak mengasihi berhala-berhala itu, tetapi kami lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, gimana nih setelah mendengar firman Tuhan? Pasti kalian mendapatkan banyak hal kan? Nah sebagai rasa syukur kita, mari kita siapkan persembahan kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Buat kalian yang masih terberkati, jangan lupa untuk share link video ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah, supaya mereka juga bisa merasakan berkat dari Tuhan. Have a nice Sunday. God bless you. Bye-bye.